konten ini, kita akan menyajikan video tentang sejarah GPIB Immanuel Malang. Kita ketahui bersama bahwa Gereja GPIB Immanuel Malang adalah salah satu bangunan tertua di Malang yang didirikan pada masa kolonial Hindia Belanda. Video ini akan membahas sejarah pembangunan, sejarah gereja, dan arsitekturnya serta benda-benda peninggalannya. Teman-teman, ratusan tahun Belanda menjajah Republik ini. Pada masa awalnya, Belanda tidak hanya berdagang rempah-rempah, sumber daya alam maupun tenaga kerja manusia. Belanda juga menyebarkan kekristenan ke daerah Nusantara, termasuk wilayah Kota Malang. Dalam menyebarkan kekristenannya ini, Belanda tidak hanya mewartakan Injil kepada masyarakat, tetapi juga membangun gereja-gereja besar nan indah yang berarsitektur neogotik yang sangat terkenal pada masanya. Salah satu bangunan gereja Kristen bekas kolonial Hindia Belanda yang ada di Malang adalah Gereja GPIB Immanuel Malang dengan nama lain Protestante Gemeente de Malang. Gereja yang usianya sudah 162 tahun ini masih berdiri dengan gagah hingga sekarang. Gereja ini masih tetap mempertahankan bangunan aslinya tanpa merubah sedikit pun dan masih merawat peninggalan dari zaman Hindia Belanda yang ada di gereja ini, yaitu berupa Alkitab berusia sekitar 400 tahun. Di gereja GPIB Immanuel Malang ini, kami juga mewawancarai salah satu narasumber di gereja yang kami observasi. Hasil dari wawancara yang kami dapatkan yaitu yang pertama, tentang seluk-beluk berdirinya gereja GPIB pada tanggal 30 Juli 1861 oleh Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB. Gereja ini pada awalnya digunakan sebagai tempat ibadah orang-orang Belanda dan juga orang-orang Eropa. Mulanya gedung gereja ini digunakan sebagai tempat pelayanan bagi orang-orang Belanda, pendeta Belanda, dan juga guru-guru agama dari Belanda. Pejabat-pejabat gereja juga diisi oleh orang-orang Belanda. Bahasa dalam peribadatan juga tentunya menggunakan bahasa Belanda. Ketika Perang Dunia II berkecamuk, Jepang yang memasuki wilayah Malang sempat mengubah fungsi daripada gereja ini menjadi gudang beras. Bagi pihak gereja, tindakan ini merupakan suatu penghinaan terhadap Tuhan. Lalu setelah Indonesia merdeka, gereja ini sudah menjadi tempat ibadah lagi seperti semula. Pada waktu Belanda meninggalkan Indonesia, segala hak milik mereka diserahkan kepada GPIB Jemaat Malang, termasuk juga panti asuhan Kristen. Yang kedua, hasil wawancara lainnya yaitu mengenai beberapa benda peninggalan yang ada di dalam gereja GPIB Immanuel Malang, seperti sebuah Alkitab berusia sekitar 400 tahun, buku-buku rohani, papan nama pejabat Belanda, jam antik, dan juga kursi-kursi model zaman dulu yang masih terjaga dengan baik hingga kini. Seiring banyaknya penduduk Bumiputra yang bergabung menjadi Tentara Kerajaan Belanda atau KNIL, maka dibangunlah gedung gereja setengah geledek di Jalan Klojen Lorong nomor 10 Kota Malang, atau sekarang disebut juga sebagai Jalan Patimura nomor 11. Gereja ini memang dikhususkan bagi golongan Bumiputra. Lalu setelah merdeka, para penduduk lokal dapat beribadah di gereja GPIB Immanuel Malang yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi orang-orang Eropa, khususnya orang-orang Belanda. Barang-barang peninggalan di gereja GPIB Immanuel Malang seperti kursi-kursi umat ini masih terjaga dengan baik. Kursi kayu dengan anyaman rotan masih terawat dengan baik. Namun, terdapat beberapa kursi yang anyaman rotannya hampir rusak, akan tetapi sudah segera diperbaiki oleh pihak gereja. Selain itu, kursi kayu besar di gereja GPIB Immanuel Malang ini juga masih terjaga dengan baik. Kami dari Nangka. Video ini Aja. Aja. Wah, zaman masih kecil dia itu sudah baca mulu. Ya, masih, Pak. Usah lagi. Oh.